Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi sayyidah. Pemirsa, beginilah kegiatan kami habis setiap malam, yakni mempreteli barang-barang elektronik yang sudah rusak untuk dikumpulkan, mana besinya, mana logamnya, mana peraknya, mana emasnya. Lalu setelah itu kami kilo dan kami jual. Kami juga jual beli barang-barang elektronik second yang masih ready dan cukup berkualitas dari Singapura. Dari jam tangan berbagai merek, Kodak berbagai merek, HP berbagai merek, laptop, sampai ke alat-alat pancing. Kami juga melayani pengiriman ke luar Batam, yakni ke berbagai tempat. Nah, di sela kegiatan kami itulah kami suka sambil ngobrol ngalor ngidul, terlebih lagi bahasan ke soal ibadah. Tak jarang saling bertanya soal apa yang tidak kami pahami. Pokoknya sepertinya udah terbangun tradisi bincang-bincang religi dalam rangka saling menasihati di lingkungan kami ini. Nah, semalam ada di antara kami yang melontarkan pertanyaan, apa hukum menyentuh kemaluan saat telah berwudu? Dan saat itu saya berpendapat bahwa menyentuh atau tersentuh kemaluan saat telah berwudu atau saat sedang sholat itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Dan saya berpendapat begitu karena berlandaskan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat ada salah satu sahabat yang bertanya, "Masistu Zakaria awi rajuluh yamasuh zakarabahu fi sholati alaihil wudu'u." Qala, "La innama huwa minka." Aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah ia diharuskan untuk wudhu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Nah, itu pendapat saya pribadi saat pada obrolan itu. Tapi di sini saya tidak menganggap bahwa jawaban saya itu satu-satunya jawaban yang benar. Tidak. Karena kenyataannya ada juga hadis sahih lain yang justru menyatakan kebalikannya, bahwa saat menyentuh kemaluan diperintah untuk membatalkan wudhu. Jadi kebalikannya, ada hadis lain yang kebalikan dari itu. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu man massa zakarabahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu. Nah, itu terbalik kan? Nah, dari dua hadis yang dari sisi matanya seakan berlawanan inilah akhirnya di kalangan para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang berpendapat mutlak tidak batal, ada yang berpendapat mutlak batal, dan ada yang mengambil jalan tengahnya, yakni batal bila saat menyentuhnya tidak ada dengan nafsu, dan bisa tidak batal bila tersentuh atau menyentuh atau tidak ada maksud apa-apa, misalkan menggaruk atau gatal atau karena digigit semut. Nah, bagi saya pribadi, saya lebih condong mengikuti metode ulama dalam beristinbat terhadap suatu hukum. Misal juga mengenai hukum saat telah berwudu lalu tidur, hukumnya apa? Nah, wudunya batal atau kok tidak? Nah, pada fakta ini ternyata juga ada dua pendapat, yakni satu mengatakan batal dan satu mengatakan tidak batal. Dua pendapat ini karena didasari dua dalil yang juga namanya seakan berlawanan. Padahal hadis itu sama-sama sahih. Maka agar dalam pengambilan hukum itu tidak terjadi membatalkan salah satunya karena kedua-duanya memang sama-sama sahih dari sabda Rasulullah, maka istinbat yang bijak adalah mengkompromikan antara dua hadis tersebut dengan tidak membuang salah satu dari dua hadis tersebut. Karena kenyataannya kedua hadis tersebut memang sama-sama sahih, maka nggak mungkin kita membuang salah satunya. Karena setiap ucapan Rasulullah itu terbimbing oleh wahyu, dan itu pasti sama-sama benar. Hanya saja di mana kita mesti menempatkan ke tempat yang pas sesuai dengan asbabul wurudnya, atau
sesuai dengan kronologi dari keluarnya hadis itu atau uruf dari latar belakang dua hadis tersebut. Dan dengan beristimbat seperti itu, maka benar bahwa tidur bisa membatalkan wudhu bila tidurnya pulas atau nyenyak, dan benar juga tidak batal wudhu bila tidurnya cuma sekilas atau masih sekejap sehingga masih terjaga tidurnya. Nah, demikian juga perihal menyentuh atau tersentuh kemaluan saat telah berwudu. Menyentuh tidak membatalkan wudhu bila ada hajat, misal gatal atau sedang digigit semut. Nggak mungkin kita menahan diri untuk tidak menggaruk saat gatal yang kuat sekali, dan saat digigit semut yang sakit sekali. Sebab kalau menahan dari rasa itu semua, itu justru akan merusak konsentrasi dan kekusukan sholat. Itu nggak mungkin. Apalagi telah sangat jelas dinyatakan oleh Rasulullah bahwa kemaluan adalah sama sebagaimana bagian tubuh lainnya. Namun juga hadis yang membatalkan wudhu saat menyentuh kemaluan bisa diterima juga. Dan itu dengan catatan bila dalam menyentuhnya tanpa adanya hajat yang dibenarkan. Misal tidak sedang gatal atau tidak sedang digigit semut, tapi asik menyentuhnya sampai melebihi batas hingga muncul syahwat. Nah, nggak ada hajat apa-apa, garuk terus. Kan itu kan nggak etis, nggak elok. Maka hadis itu pantas bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan. Nah, begitu cara mengkompromikan dua hadis yang sama-sama sahih, yang secara dohir nampaknya berlawanan, padahal sebenarnya tidak kalau kita bisa menempatkan pada tempatnya. Namun demikian, itu hanya pendapat saya loh. Dan saya tidak beranggapan bahwa hanya pendapat saya lah yang paling benar. Saya hanya lebih condong meyakini bahwa menyentuh kemaluan karena adanya hajat, menggaruk karena gatal, atau karena digigit semut, maka itu tidak membatalkan wudhu atau tidak membatalkan sholat. Nah pemirsa, moga cerita dari obrolan kami ini bisa menjadi edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.